Selanjutnya ada model pendekatan strukturis dalam metodologi sejarah oleh Clifford Geertz dan Emmanuel Leroy Ladurie. Objektivitas merupakan tujuan yang diharapkan dari hasil sebuah penelitian ilmiah. Hal yang terpenting untuk mencapai objektivitas hasil penelitian adalah metodologi yang digunakannya. Metodologi dalam setiap ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Perkembangan metodologi beriringan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu sejarah adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan yang mengalami pula perkembangan. Perkembangan dalam metodologi sejarah dipengaruhi pula oleh perkembangan filsafat ilmu pengetahuannya. Dari setiap metodologi yang berkembang memiliki faktor kelemahan-kelemahan di samping kelebihannya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis secara teoritis berdasarkan metodologi strukturis terhadap dua karya penelitian sejarah yang ditulis oleh Clifford Geertz dan Emmanuel Leroy Ladurie. Karya ilmiah Clifford Geertz yang dianalisis adalah Negara Teater dan Emmanuel Leroy Ladurie yang berjudul Carnival in Roman. Di Negara Teater, Clifford Geertz itu dilahirkan di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1926. Karya-karya Geertz itu banyak menunjukkan pengaruh dari berbagai aliran pemikiran sosial pada abad ke-20. Dalam metodologi strukturis, Clifford Geertz itu termasuk ke dalam kelompok realisme simbolik. Untuk memahami bahwa bahasa mengandung realitas simbolik, dia menggunakan pendekatan hermeneutik. Salah satu karyanya yang mengandung dasar dari ontologi realisme simbolik itu adalah Negara, The Theater State in 19th Century Bali. Penggunaan model pendekatan strukturis dalam buku ini tuh dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Ontologi realisme yang menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dalam sebuah struktur yang longgar atau loosely integrated. Struktur yang longgar nampak sekali pada struktur masyarakat Bali, baik individu maupun kelompoknya, yang masing-masing dari mereka itu melakukan peran dan tindakan yang konkret. Dari tindakan-tindakan dan peran itu, maka akan terlihatlah apa arti dari negara teater itu sendiri sebagai sebuah pertunjukan. Struktur sosial dalam pendekatan strukturis diartikan bukanlah kumpulan manusia yang konkret, tapi suatu unit yang memiliki ciri-ciri umum yang bersifat emergens berupa peran-peran, aturan-aturan, pola interaksi, dan pemikiran atau mentality. Struktur sosial itu tidak kasat mata atau unobservable dan hanya dapat ditemukan melalui suatu analisis teori. Si Geertz ini dengan pendekatan yang hermeneutik berhasil menemukan struktur sosial pada masyarakat Bali itu. Pada upacara keagamaan, peran-peran dari aturan-aturan, pola interaksi, dan pemikiran mentalitis dapat ditemukan. Mentalit yang dalam pengertian pendekatan strukturis adalah bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan dunia mereka, dan bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka sendiri melalui agama, ritus-ritus, busana, musik, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya lagi itu adalah bagaimana cara memahami seorang janda raja yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada saat upacara ngaben, janda tersebut harus ikut membakar diri ketika suaminya dibakar. Causal mechanism dapat diperoleh dengan ditemukannya struktur sosialnya. Dalam causal mechanism akan mempertanyakan mengapa orang Bali melakukan upacara keagamaan seperti upacara ngaben tersebut. Raja dalam sebuah upacara keagamaan berperan sebagai sutradara dan sekaligus juga pemainnya. Begitu juga rakyat dan kelompok sosial lainnya menjadi pemain dalam pertunjukan upacara keagamaan. Dalam memahami realitas sosial, Geertz ini menggunakan pendekatan hermeneutik yang simbolik.
Selanjutnya ada Emmanuel Leroy Ladurie, dilahirkan di Calvados pada tahun 1929. Emmanuel adalah seorang ahli sejarah yang menggunakan pendekatan strukturis. Untuk memahami pemikiran Emmanuel, sebelumnya kita harus memahami pemikiran kelompok analis mengenai sejarah dan masyarakat. Menurut pendapat mereka, geografi sejarah dan teori sosial sangat penting pengaruhnya dalam karya-karya sejarah. Sebagaimana mereka juga menginginkan studi sejarah mentalitas kolektif masyarakat. Secara ringkas, mereka tertarik pada sejarah struktur material, sosial, dan mental. Pada generasi kedua, kelompok analis, pengaruh yang sangat kuat adalah bersirikan model penulisan sejarah total atau total history. Dalam model penulisan sejarah total ini tuh mencoba untuk memahami sebuah peradaban dalam sebuah aspek secara total. Karya-karya Immanuel pada awalnya itu dipengaruhi kuat oleh sejarah struktural model Braudel. Ia sangat peduli pada kemampuan hubungan-hubungan antara geografi, ekonomi, struktur sosial, lembaga-lembaga, bentuk-bentuk kesadaran, dan perjuangan kelas. Pada tahun 1970-an, Emmanuel memfokuskan pada sejarah mentalite, atau dia menyebutnya bentuk-bentuk kesadaran atau seni kesadaran, struktur-struktur budaya, dan bagaimana mentalite ini berpengaruh terhadap kolektif behavior. Contoh karya dari model pendekatan ini tuh ada Montaillou tahun 1980, Carnival in Romance 1981, dan Love That Hand Money in the Pieces of 1984. Carnival in Romance adalah salah satu karya Emmanuel yang menggunakan pendekatan strukturis. Dengan pendekatan strukturis, Emmanuel mencoba menjelaskan mengapa Carnival in Romance berubah menjadi suatu pergolakan sosial. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ontologi realisme yang digunakan dalam pendekatan strukturis menyatakan struktur yang terbentuk adalah struktur yang longgar. Pengrajin secara ekonomi tergantung pada pedagang atau merchant yang menjual membeli kain dan meminjamkan modal. Yang termasuk kelompok ini bisa petani yang mengerjakan tanah bukan miliknya atau buruh pekerja di kota. Itu adalah contoh dari yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya berbeda dengan si Clifford yang melihat perubahan didasarkan pada unsur simbolik. Emmanuel ini melakukan analisis strukturis yang relasional. Kelas atas atau patrician menggunakan pakaian dalam bentuk binatang ayam jantan, elang, dan ayam hutan. Sedangkan kelas bawah atau craftsmen menggunakan pakaian bentuk binatang beruang, kambing, kelinci, ayam, kebiri, dan juga keledai. Kelas atas menunjukkan adanya kehalusan dan keberanian, sedangkan kelas bawah menunjukkan adanya kekasaran dan juga kekerdilan. Agensi ini terbentuk dari perkembangan struktur kota Romans sebagai salah satu pusat industri tekstil. Lahirnya kelompok atas dan bawah merupakan reproduksi dan transformasi dari perubahan struktur kota Roman itu sendiri, terutama setelah revolusi Prancis ada. Pergolakan pada saat Carnival in Romance pada tahun 1580 bukan cuma suatu peristiwa yang terjadi begitu saja terlepas dari peristiwa sebelumnya. Peristiwa ini memiliki kaitan relasional dengan struktur yang ada dan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya